Iya, minasan, welcome back again with Mr. Ega di sini. One Piece Chapter 1088 akhirnya udah rilis kemarin malam 15. Well, karena manganya udah rilis, monggo. Without dari langganan gang, it's time to react new chapter, oke? Let's go. Judul chapter terbaru ya, versi resmi atau versi manga plusnya, Pelajaran Terakhir. Ya, sepertinya atas apa yang terjadi kepada Monkey D. Gap pada chapter 1088, Re. Dan ini kayaknya menjadi pelajaran terakhir yang bakal diterima oleh Koby dan yang lainnya. Mengingat kabar dari Gap bakal menjadi tanda tanya setelah chapter kali ini. Sementara itu di bagian cover story, diisi oleh kemunculan dari beberapa karakter yang bakal meramaikan One Piece versi live action. Karena nggak jauh dari rilisnya chapter One Piece 1088, belum lama ini ya, trailer resmi dari One Piece versi live action baru aja ditayangin. Maka dari itu ya, bisa dibilang ini adalah sekaligus munculin chapter terbaru sekalian promo One Piece live action yang akan tayang mulai tanggal 31 Agustus. And now masuk ke menu utama yang mana chapter 1088 dimulai dengan sebuah kilas balik yang memperlihatkan Gap ketika mengajar di sebuah kelas. Di sana Gap terlihat sedang bertanya, andaikan ada seorang bayi dan kakek yang terjebak di suatu pulau, lalu kalian hanya memiliki sebuah rakit yang cukup untuk dua orang, siapakah yang akan kalian selamatkan? Pertanyaan yang terasa begitu serius itu dijawab dengan sangat cepat oleh Koby. Dia tanpa ragu bilang kalau dirinya bakalan turun dari rakit dan membiarkan sang kakek dan bayi itu untuk menaikinya. Tapi bukan mendapatkan pujian dari jawabannya yang telah dengan berani mengorbankan dirinya, Gap ternyata marah besar dan melempar Koby dengan kapur karena tak puas mendengar jawaban itu. Bagi Gap, mereka harusnya menyelamatkan seorang bayi dan meninggalkan sang kakek. Karena kalau dilihat dari potensi yang mereka miliki, seorang bayi memiliki potensi yang jauh lebih besar bagi masa depan dibandingkan seorang kakek-kakek. Well, seorang instruktur angkatan laut yang ada di sana pun tak membenarkan apa yang dikatakan oleh Gap, karena dia pun memukul dan memarahi Gap karena telah memberikan pelajaran seperti itu. Ya, kita gak bisa menyalahin si instruktur sih, karena bagi sang instruktur, harusnya Gap mengerti kalau nyawa semua orang itu setara dan sama pentingnya. Well, kilas balik pun berakhir dan sekarang kita kembali ke Pulau Hachinosu. Entah mengapa ya, momen yang diperlihatkan di awal yang secara gak langsung menunjukkan prinsip dari seorang Monkey D. Gap. Nyatanya, apa yang terjadi dengan kondisi Gap sekarang sama dengan apa yang dia tanyakan di masa lalu. Pasalnya, seperti yang kita tahu kan, tangan dari Pizarro yang sudah siap untuk menghantam kapal dari Gap, di sana gak ada seorang pun yang tahu cara untuk menghentikannya. Makanya, mereka pun meminta saran kepada Gap atas apa yang harus mereka lakuin agar bisa menghentikan serangan itu. Soalnya, bahkan Tashigi yang berada di atas kapal Gap dan beberapa anggota SWORD lain yang juga ikut ada di sana, mereka semua sadar kalau serangan itu gak bisa dihindari. Sehingga satu-satunya jalan, the only way lah, yang terbaik ya, yang terpikirkan oleh mereka ialah lompat ke laut. Maka dari itu di sana ya, Tashigi memberi perintah untuk semua orang segera mendekat ke pinggir dek kapal. Karena andaikan memang serangan dari Pizarro ini gak bisa dihentikan, maka mereka semua yang berada di atas kapal harus lompat keluar. Ya, karena kalau enggak, mereka bakal ikut dihancurkan bersama kapal Gap. Nah, menarik di sini meski terluka, Gap memiliki sebuah saran untuk menghentikan tangan itu. Sehingga Gap pun memberi perintah kepada Koby untuk menghentikan tangannya. Sedangkan Grass yang akan bertanggung jawab atas puing reruntuhan yang akan jatuh ke kapal. Sementara Helmeppo bakal bertugas untuk menjaga keduanya agar tidak diganggu oleh siapapun. Di sisi lain, Gap sendirilah yang bakal mencoba mencari celah agar tingkat keberhasilan dari rencana ini semakin membesar. Ya, makanya di momen itu bisa kita lihat kalau Gap mencoba berdiri. Meski di waktu bersamaan, Aokiji ternyata masih bisa bangkit walau sudah dipukul oleh Gap. Tapi ternyata kebangkitan dari Aokiji ini rasanya bukan sebuah rintangan yang berat bagi seorang Gap. Karena tanpa ragu-ragu ya, Gap bergerak menggunakan sisa tenaganya dan kembali mengajar mantan muridnya ini. Namun, apa yang sebenarnya Gap incar adalah kepala tengkorak yang ada di Pulau Hachinosu, yang mana kita ngerti kan tempat itu menjadi tempat bersatunya Alvaro Pizarro dengan Pulau Dan dalam waktu yang singkat menggunakan kekuatan penuhnya, Gap bergerak ke arah sana dan langsung melakukan serangan andalannya yaitu Galaxy Divide. Alhasil Pizarro yang berada di dalam sana langsung terluka meski hanya kena sekali pukul oleh Gap. Dan posisi tangan raksasa yang awalnya sudah mengarah ke kapal milik Gap, sekarang posisinya sedikit berubah dan mengarah ke atas.
And di momen yang bersamaan, meski Grass sedikit meragukan rencana dari Gaprek karena dia gak tahu apa sebenarnya yang bisa Kobe lakuin untuk menghancurkan tangan raksasa itu. Tapi seolah mau menebus semua rasa ketidakpercayaan itu ya, Kobe yang sejak awal memang seperti terpikirkan sesuatu. Meski sebenarnya dia sempat kaget ketika Gap menyuruh dirinya untuk bertanggung jawab menghancurkan tangan raksasa itu. Nah, dengan cukup percaya diri, Kobe berlari ke arah tangan raksasa dan sungguh tak terbayang, Kobe melancarkan serangan bernama Honesty Impact, di mana dampak dari pukulannya mirip seperti pukulan yang dilakuin oleh Gap. Yap, siapa yang menyangka kalau gaya bertarung dari Kobe bakalan mirip dengan seorang monkey di Gap yang mengandalkan tinjunya. Karena sejak awal ya, kita memang gak mengira Kobe akan bertarung layaknya sang guru. Mengingat Kobe lebih dulu diperlihatkan memiliki haki observasi dibandingkan haki buso. Makanya melihat Kobe memiliki kekuatan yang sangat besar, bukan hanya kita saja yang kaget oleh hal itu, tapi semua orang termasuk rekan-rekan dekatnya Kobe kaget sama apa yang bisa dilakukan oleh Kobe, Bahkan kalau kalian perhatiin baik-baik, ini entah ucapan Mr. K atau omongan Mr. K doang, tapi kalau kalian lihat perhatikan baik-baik lah. Saat sebelum Kobe melancarkan pukulan Honesty Impact-nya, kalian bisa lihat ada semacam petir hitam kecil-kecil ya. Belum ada indikasi apakah ini Haki Raja, tapi kan kalau kita ngelihat pengalaman yang terjadi di One Piece ini, ketika ada petir hitam indikasinya adalah Hausoku no Haki. Kobe kayaknya punya potensi itu. Gila sih, salut salut. Di sisi lain, melihat Kobe berhasil menghancurkan tangan itu ya, Gap sendiri sepertinya sudah menduga, karena dirinya hanya tertawa saja ketika melihat Kobe berhasil menghancurkan tangan raksasa milik Bizarro. Di sini baru kita dijelasin kalau sebenarnya Gap sudah mengetahui Kobe akan memiliki kekuatan seperti itu. Karena ketika dulu Kobe masih berlatih di bawah dirinya, Gap sempat bertanya ke Helmeppo tentang tangan Kobe yang selalu terlihat diperban ketika berlatih. Di momen itu Helmeppo yang menjawab kalau dia sebenarnya gak boleh menceritakan ini, namun Kobe yang merasa dirinya hanya orang biasa, dia sadar kalau dirinya harus berlatih jauh lebih keras. Bahkan latihannya harus 200 kali lipat lebih keras dari orang lain. Gila sih ini sih. Makanya setelah selesai berlatih dengan Gap, dengan sembunyi-sembunyi, Kobe selalu pergi ke tempat samsak kapal milik Gap. Di sana, Kobe terus mencoba memukul samsak kapal itu dengan tangannya yang sudah berdarah. Dan sejak saat itulah, sepertinya Gap sudah mengira kalau nantinya Kobe akan memiliki pukulan sekuat dirinya. Wow, memang definisi proses gak bakal mengkhianati hasil itu kayaknya beneran bisa dilihat di Kobe. Yang asalnya dia gak berani buat melakukan apa-apa. Sekarang nyatanya dia sudah berkembang menjadi seorang yang bahkan dianggap sebagai masa depan dari angkatan laut. Anyway, yang menarik ya, seakan memegang ucapannya sendiri. Kalau sebelumnya kita tahu kan, kalau Gap berada di posisi di mana dia harus memilih menyelamatkan kakek atau bayi, dia bakal memilih bayi. Karena bagi Gap, semua orang yang memilih untuk bergabung ke angkatan laut berarti mereka bertarung bagi masa depan. Di sini, selepas Kobe berhasil menjatuhkan tangan raksasa, Helmeppo pun membawa Kobe ke atas kapal dari Gap yang langsung disambut hangat oleh semua orang di sono. Gak lama dari situ tiba-tiba saja Gap menelpon ke atas kapal miliknya dan menyuruh semua orang yang ada di sono untuk putar balik dan pergi menjauh dari Pulau Hachinosu karena misi mereka sudah selesai. Ya, meski pada awalnya Grus dan yang lainnya tentu ingin menunggu Gap kembali ke atas kapal, tapi Gap yang tahu kalau kondisinya gak mungkin, makanya dia berkata kalau dirinya bakal mencari jalannya sendiri. Dan mereka semua yang merupakan masa depan dari angkatan laut segeralah pergi. Karena suatu hari, peristiwa ini akan diingat sebagai ancaman bagi para bajak laut. Bakal seperti apa kira-kira nasib dari seorang Monkey D. Gap? Apakah dirinya bakal dijadikan alat tukar oleh kelompok Yonko Kuroige secara mereka menginginkan Pulau Hachinosu dianggap sebagai sebuah negara? Atau malah Kuroige memutuskan untuk memperlihatkan kekuatannya dan malah menghukum mati Gap. Bukan menghukum, lebih tepatnya ya, membunuh. And last, chapter 1088 bakal ditutup dengan berita yang akan disebar oleh koran besok, di mana berita itu meliputi 3 hal. Pertama, kembalinya sang pahlawan muda, Kapten Kobe. Lalu nasib yang masih tak diketahui dari pahlawan legendaris Gap di Pulau Hachinosu. And ketiga ya, insiden penyerangan Pulau Egghead yang dilakukan oleh Yonko Luffy si topi jerabi. Dan bersamaan dengan berita penyerangan kru Luffy ini juga ya, kita bisa melihat kalau kapal perang yang diperintahkan menuju Pulau Egghead sepertinya sudah sampai di sana. Sehingga chapter selanjutnya kemungkinan besar bakal kembali memperlihatkan apa yang terjadi kepada Luffy dan kawan-kawan. Oke, sekian dulu dari Kahit Fish React kali ini. So, see you next time. Adios, you gotta stay safe everyone. Salam Animedia.